guys, bersama The Boy. Breaking news, kakaknya Dr. Tifa meninggal kemarin. Bersamaan juga ketika Fadilah kecelakaan guys ya. Dan kami konfirmasikan bahwasanya atas video yang kami upload sebelumnya mengenai Fadilah, betul bahwa Fadilah belum kecelakaan, dia sempat singgah di Refly Harun Channel. Dan atas meninggalnya kakaknya Dr. Tifa, channel ini ya mengucapkan turut bersimpati, turut berempati. Kiranya keluarga diberikan penghiburan. Tapi by the way, bahwa video ini bukan hanya sekedar video untuk berempati, bersimpati, tapi harus ada makna yang diambil. Ya. Dan kita akan bahas ini soalnya dari channelnya Refly Harun, kita akan dapat maknanya. Dari channel inilah ya Dr. Fadilah juga kecelakaan. Nah, apakah mereka masih memframing bahwa kecelakaannya Fadilah ataupun meninggalnya dari kakaknya Dr. Tifa ulah dari pemerintah untuk mereka main playing victim? Kita bahas ini. Langsung aja ke media resminya. Ada undangan ke bukan Mabes ya, tapi Polda Metro Jaya kemarin. Apa yang pertama, bukan opini dulu. Pertama, apa yang fakta atau informasi yang Anda peroleh dari dua klien Anda ini ya? Jadi ini kan dua klien yang dikoordinasi oleh Petrus Celestinus kalau tidak salah ya. Betul. Oke, silakan. Tambahkan informasinya juga, silakan. Baik, saya kabarkan dulu ya kepada pemirsa channel dan seluruh rakyat Indonesia tentang peristiwanya apa. Memang menjelang pemeriksaan klien kami Rizal Fadilah, ini ada beberapa peristiwa. Halo? Belum beli paket. Nah. Jadi pemeriksaan berkaitan dengan adanya laporan informasi dari Dumas ya, pengaduan masyarakat yang ada di Barreskrim Mabes Polri begitu. Nah, itu kan peristiwanya di tanggal 6. Nah, dan kemudian juga ada panggilan di Polda Metro Jaya tanggal 8 kemarin begitu. Namun sepulang dari Mabes Polri tanggal 6 dan sempat juga mampir di RH Channel klien kami itu Bang. Pulangnya malam sampai Bandung itu emang ditabrak pemotor, masih anak-anak muda lah, ditabrak motor. Pas saya memang klien malam itu juga? Iya, pas sampai di Bandung malam. Karena kan setelah pemeriksaan Barreskrim kan sempat keliling di Jakarta termasuk silaturahmi ke RH Channel. Baru malamnya pulang dan itu kemudian terjadi peristiwa itu. Memang klien kami orangnya tidak terlalu banyak mau mempersoalkan apa peristiwa itu kaitannya dengan kasusnya, ya hanya tawakal saja, ini qada Allah, sehingga ya begitu baiknya tidak mempersoalkan orang itu juga. Lalu yang penting motornya nggak apa-apa, orangnya nggak apa-apa, ya sudah berpisah begitu saja. Dan klien kami berobat, dan memang kemudian setelah berobat dan kami direkomendasikan untuk istirahat. Dan karena itulah saat tanggal 8 kemarin ya, hari Kamis itu pemanggilan saudara Rizal Fadilah ini tidak bisa dipenuhi, dan kami yang datang kemarin dan kemudian memberikan surat tanggapan atas undangan klarifikasi disampaikan Polda Metro Jaya berkaitan dengan adanya laporan dari saudara Joko Widodo. Nah, yang kedua, pagi tadi Bang, saya mendapatkan. Sebelum itu ya, sebelum kita bahas kakaknya Dr. Tifa, logikanya sejak kapan dari TPUA itu enggak berpikir negatif kepada Jokowi? Sejak kapan? Sejak kapan? Kok tiba-tiba dia kecelakaan, dia enggak memframing bahwa ini ulah pemerintah? Sejak kapan? Tiba-tiba bersih gitu hatinya. Sejak kapan nih? Berarti untuk mengartikan maksudnya itu adalah coba cek Fadilah gimana keadaannya. Ya, bener kecelakaan atau enggak? Kalau dia bener kecelakaan, tabiatnya dia adalah mempersalahkan pemerintah. Udah pasti pemerintah salah ini, diintimidasi ini. Karena dia nggak bisa membuktikan bahwa itu real kecelakaan atau enggak, makanya dia bilang, udah kita ikhlas saja.
Toh juga sudah damai sama yang menabrak saya. Motor nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, tapi mangkir panggilan. Ayo dong, Fadilah, tangkap, gantung, muncullah. Secemen itu kan mentalmu, Fadilah. Oke, sekarang kita bahas yaitu ini, ya, meninggalnya kakak Dr. Tifa. Informasi dari klien kami yang lain, yakni Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma, mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa. Namanya tidak kami sebutkan ya, cukup diketahui bahwa ini kakak kandung Dr. Tifa, yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM, dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Roy Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Usia berapa kakak Dr. Tifa ini? 50 berapa tahun tadi ya, saya tadi lupa. 56 tahun yang saya tahu, yang saya baca. Oh iya, 56 tahun ya, betul. Berarti cuma beda setahun dengan Dr. Tifa ya? Ya, dulu kan mungkin orang mau zaman dulu kan biasa itulah ya. Iya. Nah, itu yang bisa kami kabarkan, dan memang kabar itu sangat apa yang membuat kami terkejut, kemudian juga sedih, prihatin, dan kemudian kami juga berpikir ada apa di balik kabar itu gitu. Karena kasus ini kan kami tangani udah lama, Bang. Ada apa di balik kasus itu? Itu mau main playing victim lagi, guys. Ada apa di balik kasus itu? Ada apa di balik kematian kakaknya Dr. Tifa? Oh my god. Iya kan? Udah gue bilang dari awal. Kalau emang mau mencelakain, kenapa nggak langsung Dr. Tifanya? Sesimpel itu, kakaknya diincer. Itu apa? Nggak menghentikan kasus kok. Langsung aja yang melapor aja yang langsung dieksekusi. Stop lah, aduh Tuhan. Oke, terus guys. Kita aja ya. Untuk mendebak Fadilah aja yang dia tiba-tiba nggak mau melaporkan, nggak mau main playing victim, menyalahkan pemerintah. Itu aja bagi saya nggak masuk akal. Karena ini ya, lihatnya. Kematian seseorang dinarasikan bahwa ada apa ini? Ada apa ini? Dengan pemerintah, apakah pemerintah terlibat dalam hal kematian? Itu kalau yang mau kalian bilang kan? Oke, kita ikuti. Zamannya Bambang Trimulyono, dan sudah banyak korban gitu loh. Kami masih ingat betul saat sidang kedua ya, pemeriksaan saksi, yang sedianya memeriksa saksi namanya Bambang Prasetyo. Bambang Prasetyo itu teman SD-nya Jokowi. Pada pemeriksaan pertama kan ditunda karena tidak cukup waktu untuk memeriksa Bambang Prasetyo itu, maka ditunda pada pekan selanjutnya. Di pekan selanjutnya kami dapat informasi dari jaksa penuntut umum, kabarnya Bambang Prasetyo, saksi teman SD-nya Jokowi ini meninggal dunia. Nah, saat itu kan heboh, masyarakat dikira Bambang Trimulyono yang meninggal, tapi yang benar itu bukan Bambang Trimulyono, tapi Bambang Prasetyo. Nah, hari ini kok serentetan kasus meliputi kasus ijazah palsu itu kami melihat, loh kok gini amat sih, kenapa kok nggak segera tuntas gitu loh, kenapa tidak ditunjukkan sehingga selesai, tapi kok berpanjang-panjang sehingga banyak korban. Ada dalam tanda petik ya, walaupun nggak langsung berkaitan, tapi setidak-tidaknya di seputar peristiwa ini begitu. Iya, ya memang kita kan tidak bisa langsung mengaitkan begitu saja ya, tetapi memang kita hanya bisa menyebutkan fakta-faktanya ya. Apa yang ini Anda sampaikan mengenai Rizal Fadilah kemudian Dr. Tifa ini? Ya jelas, pertama kami mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mendoakan klien kami cepat pulih dan bisa kembali berjuang untuk menuntaskan kasus ini. Ya haruslah. Mohon doa untuk almarhum kakak kandung Dr. Tifa agar almarhum segala dosanya diampuni dan segala amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mendoakan agar Dr. Tifa, Dr. Rismon, Dr. Suryo, dan termasuk Bang Rizal Fadilah itu diberi keteguhan hati, kekuatan tekad, dan kesatuan pandangan untuk terus melanjutkan perjuangan ini. Karena kami ingin tegaskan bahwa persoalan ijazah palsu ini bukan persoalan 4 klien kami, tapi ini persoalan seluruh rakyat Indonesia, persoalan kebangsaan dan seluruh ya
rakyat Indonesia ini harus dituntaskan, sehingga kami mohon untuk berbagi tanggung jawab sehingga tidak semuanya berkumpul hanya kepada klien kami. Tunggu ya, ada dua hal guys. Yang pertama, ya kita aminkan lah ya, kiranya kakaknya Dr. Tifa diterima di sisi Allah. Doa yang baik guys ya. Tapi kan kenapa mereka memframing bahwa Jokowi, pemerintah, maksudnya seolah-olah menyalahkan ada apa di balik ini. Lu dengan bertanya ada apa di balik ini aja, kayak seolah-olah menyalahkan pemerintah. Kalau pola pikir seperti itu lu terapin, gue bisa dong untuk ngomong, ya siapa tahu karena adiknya memfitnah Jokowi, siapa tahu karena adiknya menghina Jokowi, makanya kakaknya kena azab. Bisa aja dong. Bisa aja dong. Makanya jangan memframing terjadi suatu hal kepada kalian, memframing ini ulah pemerintah, ini kriminalisasi, jangan. Karena kami bisa lebih kejam untuk melakukan kepada kalian, tapi nggak kami lakuin. Tapi kalau kalian kekeh ya kami terpaksa lakuin hal yang sama dong. Enak aja kalian memfitnah, menggoreng, menggiring sesuka hati kalian. Yang kedua, sepertinya sudah terjadi keretakan. Makanya minta doanya ya supaya tetap, intinya adalah tetap solid, tetap kuat. Sepertinya sudah terjadi beda pendapat antara berempat itu ya. Pak Jokowi, kamu keren Bapak. Pak Ade keren. Aduh my god. Baru 2 langkah udah kotor kacir semua. Kalau kemarin kan Fadila itu kan kena sekamat ya. Ya, seluruh rakyat juga bisa ikut memberikan pandangan-pandangannya agar kasus ini cepat tuntas. Termasuk kami juga menghimbau agar aparat penegak hukum bertindak adil gitu loh. Jangan berat sebelah seperti yang terjadi pada pemeriksaan kemarin itu kan, kawan-kawan yang diperiksa misalnya Bu Kurnia Triroyani, ya Bang Damai Hari Lubis, juga Rustam Effendi, itu kan dikerjai bener itu pemeriksaan sampai malam, apalagi Bu Kurnia itu sedang sakit, terpaksa dihentikan jam 9. Ini kan tidak manusiawi dan adil. Kasus Jokowi sendiri sampai hari ini yang dilaporkan di Barreskrim belum diterbitkan. Bu Kurnia jam 9 diperiksa, jam 9 dihentikan pemeriksaannya karena jam 9 dia sakit. Ya Tuhan, semua orang ini tiba-tiba penyakitan semua ya pas diperiksa ya. Lalu apa? Kalian mau bilang penyakit yang dialami oleh Bu Kurnia ulah pemerintah? Oh my god, pantas kemarin kok dari YouTuber Nusantara kok bertanya kenapa Bu Kurnia belum keluar? Ternyata ini jawabannya, terjawab di sini semua. Terjawab guys. LP. Sementara laporan saudara Jokowi di Polda Metro Jaya langsung diproses secara cepat kilat begitu dan langsung ditindaklanjuti dengan pemanggilan untuk undangan klarifikasi. Terlepas walaupun judulnya undangan klarifikasi, tapi isinya adalah mengambil keterangan sebagai saksi. Ini yang menurut kami harus kita kontrol bareng-bareng agar tidak lagi jatuh korban-korban, sementara ijazahnya itu sendiri sampai detik ini tidak bisa terungkap seperti apa, begitu Bang. Iya, kemarin kan memang ada pemeriksaan 3 orang ya, klien Anda nggak bisa, tapi yang bisa adalah advokat Tri Rayani ya kan, Kurnia Tri Rayani, advokat Damai Hari Lubis dan anggota atau mungkin aktivis TPUA Rustam Effendi. Apa pendapat Anda selain yang sudah disampaikan tadi terhadap pemeriksaan 3 orang ini yang notabene 2 diantaranya advokat, dan saya tidak tahu apakah mereka advokat yang ikut menangani atau membela kasus ini atau tidak? Ya sebenarnya kan sangat disayangkan Bang, itu kan pemanggilan itu kan terkait peristiwa ijazah palsu dan baru kami ketahui materinya itu terkait konferensi pers TPUA yang disiarkan secara live, ada juga yang diupload di sejumlah channel begitu. Yeah. Nah kapasitas Damai Hari Lubis dan Kurnia Tri Rayani itu memenuhi 2 kriteria. Pertama, keduanya adalah advokat ya, yang sesuai dengan undang-undang advokat kan dia dilindungi. Pasal 16 itu kan memberikan perlindungan kepada advokat untuk melakukan tugas-tugas advokasi
dan tidak bisa diperkarakan secara perdata. Nah itu kan tugas-tugas advokasi dibatasi. Tugas-tugas advokasi, bukan memprovokasi, bukan malah mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Tahu, ketika mau dipenjarain bilang ini tugasnya. Dia sebagai pengacara punya hak imunitas. Tapi pas disuruh kerja melewati batas. Ya mohon maaf ya Bu Kurnia ya. Kok tiba-tiba sakit? Kan kemarin kami happy kata si Egy. Dan dia bilang kita happy ya. Happy. Lah tiba-tiba sakit. Sakit apa ya? Entahlah guys. Maupun secara pidana baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, mereka itu mendapat kuasa untuk melakukan tugas advokasi itu. Termasuk Kurnia Triroyani itu adalah salah satu advokat yang juga mendapatkan surat kuasa dari Dr. Rismon Hasiholan, Roy Suryo, dan termasuk Dr. Tifa dan Rizal Fadilah gitu loh. Sehingga terlepas walaupun itu undangan klarifikasi, sebenarnya tidak layak aparat penegak hukum ya, penyidik yang melanggar batas menurut saya sesama penegak hukum ya langsung memanggil tanpa melalui institusi yang menaungi. Harusnya kan dia memanggil lewat Peradi, Perhimpunan Indonesia, karena Bu Kurnia itu berlindung di Peradi. Kalau Damai Hari Lubis itu ke Kongres Advokat Indonesia. Melalui lembaga-lembaga yang bersangkutan harus diklarifikasi dulu. Pertama, apakah yang bersangkutan adalah anggota? Yang kedua, apakah tindakan yang bersangkutan itu masuk kategori pembelaan sebagai pelaksanaan tugas profesi atau tidak ada kaitannya? Kalau itu bagian dari pembelaan tugas profesi yang nggak bisa dipanggil-panggil semaunya oleh polisi gitu loh. Tapi kalau itu tidak terkait tugas pembelaan profesi, maka dipersilahkan. Dan siapa yang punya otoritas untuk menentukan apakah kegiatan yang dilakukan itu bagian dari tugas pembelaan yang merupakan kewajiban profesi atau di luar itu, ya advokat, organisasi advokat dalam hal ini Peradi tempat berhimpunnya Kurnia Triroyani, dan kedua KAI tempat berlindungnya Damai Hari Lubis. Itu tanggapan saya Bang terhadap pemeriksaan advokat dalam perkara ini, begitu. Tapi pertanyaannya adalah tentu kan baik Kurnia Triroyani maupun Damai Hari Lubis paham kan undang-undang advokat dan perlindungan terhadap advokat. Tetapi kenapa beliau berdua itu justru memenuhi panggilan yang menurut Anda di luar prosedur begitu? Kalau menurut saya itu menjadi kebijakan keduanya ya. Apakah mau memenuhi atau tidak, saya tidak mau masuk pada kebijakan itu. Tapi yang kami persoalkan justru penyidik gitu loh. Kok seolah-olah dia nggak menganggap gitu loh. Ini kan sudah jelas dikenal, kecuali dia tidak dikenal. Dua orang ini kan dikenal advokat gitu loh. Nah itulah yang kemudian kami melihat ada upaya yang berbeda. Udah. Kita akhiri di situ. Dia kekeh bahwa Kurnia, bahwa yang si Lubis itu adalah advokat yang sedang menjalankan profesi advokatnya. Oke. Emang advokat mana yang tiba-tiba ikut demo untuk mengatakan adili Jokowi? Advokat mana? Hah? Udahlah, jangan berlindung di balik itu semua. Biar hukum yang membuktikan, biar hakim nanti yang membuktikan, ya. Ikuti saja semua prosedur, jangan playing victim. Kenapa? Nggak sanggup ya mau playing victim di atas meninggalnya seseorang? Nggak bisa kan? Sakit kan? Lebih baik kalian supaya solid, jenguk Fadilah, jenguk Dr. Tifa, jenguk Ibu Kurnia. Jangan dikit-dikit framing, dikit-dikit framing. Najis memang perkumpulan ini. Oke, tapi ini breaking news yang oh my god. Hancur sudah, udah hancur nih. Ini pihak musuh ini udah hancur ketika ini. Bukan mentertawakan yang meninggal, bukan, tapi siasat musuh hancur seketika sampai pengacara memohon-mohon. Yuk mohon doanya ya supaya Rismon, Roy, Tifa, Egy, Kurnia solid, teguh. Oh iya, Teguh Supriyadi, teman SMP saya. Kita akan terus update guys, ya. Terus kita
beritakan, ceritakan bahwa pertahanan musuh sedang kocar-kacir. Thank you. Bye-bye.